wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri and Family. Sore kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman melon kami Madesta F1 yang sekarang berusia 15 HST ataupun 15 hari setelah pindah tanam. Silahkan simak video berikutnya pupuk apa saja yang saya pergunakan teman-teman. Teman-teman, pupuk yang saya pergunakan Posca 10 sendok makan, kemudian NPK 1616. Ini pupuk NPK teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sendok makan NPK 1616. Kemudian saya tambah Ultradap 2 sendok makan. 2 sendok makan aja teman-teman. Kemudian saya tambah ZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan untuk ZA nya 10 sendok makan teman-teman. Kemudian saya aduk sehingga larut. Saya masukkan ke dalam tong ukuran cat, bekas cat ini teman-teman, kalau nggak salah sekitar 20 ataupun 25 liter air. Kalau 20 lebih, 25 liter air sepertinya kurang karena tidak bisa penuh, nanti takutnya tumpah. Saya letakkan ke situ. Dan untuk satu tong ini teman-teman, saya bagi 100 tanaman melon kami. Untuk pengocorannya, setiap satu pohon saya kocor menggunakan 200 ataupun 200 cc air. Dan ini teman-teman endapannya kita aduk-aduk lagi sehingga larut agar tidak mengendap di bawahnya. Kemudian kita tambahkan air sehingga tong itu penuh. Dan usahakan jikalau nanti pengocorannya jangan sampai mengenai daunnya, karena dikala usia tanaman melon baru menginjak 15 hari masih rawan-rawannya untuk ukuran pupuk. Walaupun pupuk yang dipergunakan dosisnya rendah, usahakan jangan sampai mengenai daunnya ataupun batangnya teman-teman. Itu saran saya, tapi terserah teman-teman. Kemudian kita tambahkan air sehingga tong tadi penuh teman-teman, baru kita aplikasikan ke tanaman tersebut. Kita simak videonya teman-teman, bagaimana tata cara pemupukannya. Ini teman-teman cara pemupukannya. Dalam satu pohon saya kocor menggunakan pupuk yang sudah saya larutkan tadi 250 cc, kadang-kadang juga 200 cc, tergantung
kondisi tanaman melon kami, dan usahakan jangan sampai mengenai daun ataupun batang pohon melonnya teman-teman. Itu saran saya. Jika batang tanaman melon sudah terluka, kadang-kadang rentan sekali untuk masuknya hama-hama ataupun penyakit-penyakit lainnya, termasuk kutu kebul, jamur, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi usahakan jangan sampai mengenai batang ataupun daun-daunnya dikala usia tanaman melon baru menginjak 15 hari setelah pindah tanam. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat petani-petani yang baru belajar bercocok tanam. Dan jika teman-teman menyukai video saya ini, silahkan tonton dulu videonya, like, komentar, kemudian subscribe, dan tolong bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Siapa tahu video saya ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk mengelola lahan-lahan yang ada di samping rumah kita, di pekarangan rumah kita, ataupun di kebun-kebun yang tidak ditanami. Usahakan dipergunakan lahan-lahan yang kosong tersebut untuk menambah penghasilan, sehingga kita bisa membuat lahan-lahan tersebut menjadi hijau dan indah dipandang mata. Itu saran saya teman-teman. Sekali lagi di sini saya jelaskan, saya bukan ahlinya dan saya bukan ahli dalam bidang pertanian. Dan saya di sini juga belajar dalam arti memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan ladang penghasilan, yang insya Allah apa yang saya jalankan ini bisa menginspirasi teman-teman petani, sahabat-sahabat semua yang ada di sekitar saya. Tujuan saya seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya bukan ahli dalam bidang pertanian, tapi saya belajar untuk bertani, bagaimana tata cara bertani yang benar dan yang baik, bagaimana saya bisa memanfaatkan lahan-lahan yang notabene ataupun lahan-lahan itu sudah dianggap tidak subur dan tidak bisa dijadikan bercocok tanam, terutama untuk budidaya tanaman melon. Tapi di video yang kemarin alhamdulillah saya coba, hasilnya pun juga cukup maksimal, dan alhamdulillah sekarang teman-teman yang ada di sini mereka semua sudah antusias untuk ikut mencoba lahannya yang selama ini hanya ditanami singkong, ubi jalar, dan kacang tanah. Dan bahkan petani-petani yang sudah senior di sini, petani-petani tua, mulai hari ini mereka semua sudah memproses lahan-lahannya yang selama ini hanya ditanami singkong, ubi jalar, kacang panjang, dan timun suri. Mereka semua dengan saya contohkan kemarin yang hasilnya cukup maksimal sekali. Mereka semua ikut tergerak hatinya untuk mencoba berbudidaya melon. Bayangkan saja teman-teman, kalau mereka menanam ubi jalar saja itu 7 bulan untuk ukuran tanah 500 meter. Kemarin saya lihat sendiri itu hanya dibeli oleh tengkulak 650.000, itu untuk tanah 500 meter. Katanya harga singkong lagi anjlok. Itu pun harus menunggu 7-8 bulan teman-teman. Bayangkan saja, dihitung dari tenaganya, menyangkulnya, perawatannya untuk membersihkan gulma-gulmanya. Nah sekarang kalau 650 dibagi 8, itu sebulannya berapa teman-teman bisa ngitung. Tapi alhamdulillah dengan saya contohkan kemarin hasil yang bagus, mereka semua akhirnya bisa menghilangkan mitos bahwa tanah untuk di daerah Bogor sini, khususnya di Parung, ternyata bisa dijadikan budidaya melon. Bahkan dari Dinas Pertanian Bogor pun juga sampai melihat ke sini, melihat tanaman melon yang kemarin sudah saya panen.
Saya sangat bersyukur sekali, saya sangat bangga sekali karena bisa memotivasi teman-teman khususnya yang ada di sini yang selama ini mereka lebih percaya daripada mitos. Makanya saya untuk mendekati mereka, cara saya adalah saya contohkan dulu mereka semua dengan contoh yang baik, hasil yang maksimal tadi, mereka semua akan tergerak hatinya. Karena kita di sini menghadapi petani-petani yang sudah kawakan, sudah senior, dia lebih dulu bertaninya daripada kita. Makanya untuk menghadapi orang tua, kita harus menggunakan tata cara yang lebih simpel, tapi yang intinya tidak menyinggung hati dan perasaan mereka. Itu yang saya jalankan di sini, teman-teman. Jika teman-teman menanyakan sebenarnya saya dari mana, saya sebenarnya dari Surabaya dan saya di Bogor ini adalah merantau karena di sini saya tidak mempunyai kesibukan yang khusus, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan akhirnya saya mencoba dan menggerakkan anak-anak yang sama seperti saya tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mengelola lahan-lahan yang kosong sehingga di lahan tersebut kita bisa memetik hasilnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua selama ini telah mensupport kami, mendukung channel kami dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat kami. Dan mungkin saya tidak bisa membalas apa-apa selain hanya bisa mendoakan semoga Anda semua selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya dan selalu diberikan umur yang panjang. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya. Silahkan tunggu teman-teman di saat tanaman melon kami menginjak masa-masa generatif, insya Allah akan saya upload di channel saya Heri and Family. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.